Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Modul 3. Kegiatan belajar 1. Pendahuluan. Modul 3 memuat pemikiran hukum modern, yakni aliran pemikiran hukum yang melakukan kritik terhadap aliran-aliran yang sudah ada sebelumnya, khususnya positivisme yang berangkat dari paham rasionalisme dan empirisme. Sociological Jurisprudence, Legal Realism, Critical Legal Studies, dan Feminist Jurisprudence merupakan tema utama yang dibahas dalam modul ini. Perkembangan pemikiran ini menarik untuk dikaji karena, selain akan memperkaya wawasan Anda tentang hukum, secara praktis juga mempunyai relevansi terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Anda perlu mengerjakan latihan soal dan tes formatif di masing-masing kegiatan belajar dengan saksama serta membaca referensi lain sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman mengenai substansi modul 3. Dengan demikian, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus yang ada dalam modul akan tercapai dengan optimal. Tujuan dari modul ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang filsuf-filsuf pada abad ke-21 dan pemikirannya di bidang hukum. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan arti penting menggunakan pendekatan sosiologis terhadap hukum. 2. Menjelaskan contoh filsuf beraliran sosiologis, sociological of law dan sociological jurisprudence beserta pemikiran-pemikirannya. 3. Menerangkan pengertian realisme hukum, legal realism. 4. Menerangkan pemikiran para filsuf beraliran realis dan relevansinya bagi pembangunan hukum di Indonesia. 5. Menjelaskan pengertian critical legal studies CLS. 6. Menjelaskan pemikiran para filsuf beraliran CLS. 7. Menjelaskan relevansi CLS bagi Indonesia. 8. Menjelaskan latar belakang kemunculan aliran feminis jurisprudence. 9. Menjelaskan pokok-pokok pikiran feminis jurisprudence. Kegiatan belajar 1. Mazhab hukum aliran sosiologis, sociological of law dan sociological jurisprudence. Dalam kajian filsafat hukum, Anda tidak hanya diharapkan mengetahui perihal hukumnya, tetapi hingga alasan mengapa bisa sampai pada ketentuan hukum seperti itu. Ada masyarakat maka akan ada hukum ubi societas ibi-ius. Raison d'être muncul dari hukum sebagaimana Anda semua ketahui karena adanya potensi konflik kepentingan di antara sesama, konflik of human interest. Hukum ibarat manusia sehingga lahir, tumbuh, berkembang, dan mati bersama masyarakat, begitulah pandangan mazhab historis. Hukum juga dapat berasal dari putusan pengadilan manakala ada kasus konkret diajukan kepadanya, judgment law, sebagaimana pandangan aliran realis memandang hukum. Lebih lanjut, lahir pula aliran yang mencoba menyelidiki pengaruh timbal balik hukum dan masyarakat, begitulah aliran sosiologis. Pada bagian ini, Anda akan mempelajari lebih lanjut perihal aliran sosiologis atau yang dikenal dengan sociological jurisprudence. Baca dan telaah dengan saksama. Pikirkanlah relevansinya bagi hukum di Indonesia. A. URGENSI Pendekatan Sosiologis TERHADAPHUKUM. Kajian sosiolegal adalah contoh jenis studi yang merepresentasikan cara melihat hukum lebih pada konteks daripada teks, lebih pada yang benar-benar terjadi di masyarakat daripada yang tertulis dalam kitab-kitab hukum atau undang-undang. Namun, sosok sosiolegal masih ramai diperdebatkan. Pertanyaan pokok yang kerap dimunculkan adalah apakah sosiolegal itu termasuk kerabat studi ilmu hukum atau studi ilmu sosial, lalu apa perbedaan antara sosiolegal dan sosiologi hukum ketika Brian Z.
Tamanaha menulis buku berjudul Realistic Socio-Legal Theory, Pragmatism and a Social Theory of Law, 1997. Ia mengakui bahwa ia memiliki 3 tujuan sekaligus. Pertama, ia ingin menampilkan secara komprehensif pendekatan realistis atas kajian sosiolegal. Kedua, ia ingin merasuki kedalaman teori hukum dengan berangkat dari sudut pandang ilmu sosial. Ketiga, ia ingin memberi tanggapan atas pengaruh yang terus meningkat dari klaim sepihak penganut aliran kritis teori sosiolegal, Siddhartha, 2012:2. Atas dasar itu, ia menawarkan suatu varian teori sosiolegal yang disebutnya dengan sosiolegal realistis, yang berangkat dari paham pragmatisme Amerika. Tamanaha menulis lebih lanjut sebagai berikut. The label Socio-Legal Studies has gradually become a general term encompassing a group of disciplines that applies a social scientific perspective to the study of law, including the sociology of law, legal anthropology, legal history, psychology of law, political science, studies of court, and science-oriented comparativism. These various approaches to law are joined by more than just their scientific orientation. Broadly speaking, the glue which bonds this diverse group is a left to far left critical orientation to law. Most socio-legal scholars are progressive. Building upon the solidarity and commonality of interest derived from this politically informed critical stance, socio-legal scholars are in the process of forming a genuine community of discourse, developing a shared baseline of knowledge derived from work produced in the different contributing disciplines IDIT. Menurut Siddhartha, secara konvensional sosiolegal dimaknai sebagai sebuah kajian, studi terhadap hukum dengan berangkat dari sudut pandang kelompok ilmu-ilmu sosial tentang hukum, a social scientific perspective to the study of law. Pemahaman konvensional ini, menurut Tamanaha sebagaimana dikutip Siddhartha, sedang mengalami koreksi ulang menuju apa yang disebutnya a genuine community of discourse yang menjanjikan suatu optik yang lebih kaya daripada sebelumnya. BIT. Aliran sosiologis adalah aliran yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, dan bukan hukum sebagai kaidah. Oleh karena itu, jika Anda ingin membandingkan persamaan dan perbedaan antara pandangan kaum positivis dan kaum sosiologis di bidang hukum, Anda dapat membaca alinea berikut ini. Persamaan antara positivisme dan sosiologisme terletak pada titik bahwa keduanya memusatkan perhatiannya pada hukum tertulis atau yang saat ini lazim kita kenal dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang membedakan di antara keduanya sebagai berikut. 1. Positivisme memandang hukum tidak lain adalah kaidah-kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sosiologisme memandang hukum adalah kenyataan sosial. Telah mempelajari relasi antara tingkah laku sosial masyarakat dan pranata-pranata hukum sebagaimana kita lihat. Sikap dasar dari penganut aliran ini adalah kecurigaan, yakni apakah hukum itu seperti yang ditulis. Dengan kata lain, berbeda dengan kaum positivis yang memandang law in books, kaum sosiologis memandang law in action. 2. Positivisme memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri, sedangkan sosiologisme hukum memandang hukum bukan sesuatu yang otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum yang ada dalam masyarakat, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, dan sosial lainnya. 3. Positivisme hanya mempersoalkan hukum sebagai das solen apa yang seharusnya out, sedangkan sosiologisme hukum memandang hukum sebagai das sein, dalam kenyataan is. 4. Positivisme cenderung berpandangan yuridis dogmatis, sedangkan sosiologisme hukum berpandangan empiris. Mereka ingin melakukan pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum. Jadi, dengan kata lain, hal tersebut merupakan suatu usaha untuk memahami objeknya dari sisi tingkah laku sosial. Bahwa fenomena hukum dari sudut pandang aliran sosiologis adalah gejala-gejala yang mengandung stereotipe, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Metode yang digunakan aliran positivis adalah preskriptif, yaitu menerima hukum positif dan penerapannya, sedangkan metode yang digunakan penganut aliran sosiologis adalah deskriptif.
Dengan demikian dalam aliran sosiologis ini dikenal survei lapangan, observasi perbandingan, analisis statistik, dan eksperimen. Prasetyo, 2007-121-122. Pada sub berikutnya nanti Anda akan belajar dari beberapa ahli hukum yang beraliran sosiologis. Ahli tersebut sengaja saya pilih dari ahli-ahli negara lain walaupun di Indonesia saat ini juga bermunculan para ahli di bidang sosiologi hukum yang kalau kita baca ajaran mereka mendasarkan pendapat-pendapat sosiologis hukum asing. Aliran ini dibedakan menjadi Sociology of Law dan Sociological Jurisprudence. Sociology of Law lahir di Italia, yakni diperkenalkan oleh Anzilotti. Adapun Sociological Jurisprudence lahir di Amerika Serikat. Dengan demikian, Sociology of Law lebih dekat dengan tradisi Eropa kontinental, sedangkan Sociological Jurisprudence lebih dekat dengan tradisi Anglo-Saxon. Aliran Sociological Law pada prinsipnya hampir sama dengan aliran legal realisme yang akan kita bicarakan nanti. Untuk mengetahui lebih detail mengenai Sociology of Law dan Sociological Jurisprudence, Anda perlu mempelajari pemikiran para filsuf pendukungnya. Pada bagian berikut Anda akan mempelajari filsuf beraliran Sociological Jurisprudence beserta pemikirannya tentang hukum. Simaklah baik-baik. B. Filsuf beraliran Sociological of Law dan Sociological Jurisprudence. Terlebih dulu perlu saya kemukakan perbedaan antara Sociological of Law dan Sociological Jurisprudence. Sociological of Law adalah sosiologi tentang hukum. Oleh karena itu, ia merupakan cabang sosiologi. Sementara itu, Sociological Jurisprudence adalah ilmu hukum sosiologis dan juga merupakan cabang ilmu hukum ajaran dari pakar-pakar beraliran sosiologis yang akan Anda pelajari berikut ini adalah Max Weber, Emile Durkheim, Pagan Ehrlich, Talcott Parsons, Roscoe Pound, dan Sot. 1. Ajaran Max Weber. Max Weber memandang hukum dalam konteks dan hubungannya dengan sanksi. Bagi Weber, hukum baru disebut hukum jika ada jaminan eksternal atau kekuatan dari luar bahwa aturan itu dapat dipaksakan secara fisik ataupun psikologis. Lebih lanjut, Max Weber membahas perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum dengan membagi 3 tahap berikut. A. Tahap tradisional. 1. Bentuk legitimasi tradisional otoritas pribadi raja atau ratu. 2. Bentuk administrasi patrimonial asas turun-menurun. 3. Dasar ketaatannya, tradisional, beban kewajiban yang sifatnya individual. 4. Bentuk proses peradilan empiris, substantif, dan personal. 5. Bentuk keadilan empiris. 6. Tipe pemikiran hukum, formal irasional dan substantif rationality. B. Tahap karismatik. 1. Bentuk legitimasi otoritas yang karismatik dengan kesetiaan personal. 2. Bentuk administrasi tidak mengenal administrasi tetapi hanya mengenal rutinitas dari karisma. 3. Bentuk ketaatan, respons terhadap karakter-karakter yang bersifat sosiopsikologis dan individu. 4. Bentuk proses peradilan, pewahyuan, revelations, empirical justice formalism. 5. Bentuk keadilan karismatik. 6. Tipe pemikiran hukum, formal irasional, substantif irasional. C. Tahap rational legal. 1. Bentuk legitimasi, rasional legal, yakni bersumber pada sistem hukum yang diperankan secara rasional dan sadar. 2. Bentuk administrasi, birokrasi dan profesionalisme. 3. Bentuk ketaatan impersonal, not to individual, not to office. 4. Bentuk proses peradilan rasional. 5. Bentuk keadilan aturan-aturan yang abstrak melalui staf yang profesional. 6. Tipe pemikiran hukum formal rasional, logical formal rationality, Tebit 125-126. Pendapat Weber ini hanya selaras dengan kenyataan masyarakat Eropa, khususnya Jerman, yang memandang bahwa perkembangan hukum senantiasa selaras dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang pernah mengenal revolusi, seperti Indonesia, perkembangan masyarakat tidak selalu selaras dengan perkembangan hukum.
Dalam kenyataannya, ada masyarakat yang masih berada dalam tahap charismatic authority dengan tipe pemikiran yang formal irrationality. Akan tetapi, hukum yang mereka gunakan sudah berasal dari tahapan rasional. 2. Ajaran Émile Durkheim. Percikan pemikiran dari Émile Durkheim dapat saya jelaskan kepada Anda melalui poin-poin berikut ini. A. Émile Durkheim memperhatikan struktur dan kelembagaan masyarakat dengan mempertanyakan hal di bawah ini. What is it about human society with its ever more complex interrelationship, structures and institutions why ensures not only its continuity and cohesion, but also its transformations? Apakah sesungguhnya yang terdapat dalam masyarakat yang begitu rumit hubungan-hubungannya, struktur-struktur dan lembaganya, tetapi ternyata mempunyai kontinuitas dan berada dalam kohesi yang kuat dan dapat bertahan dari masa ke masa? B. Whether hot society together, social order, the primary of the social. Apa sebenarnya yang menyebabkan semuanya itu terikat menjadi satu kesatuan? Penyebabnya adalah social order, yang terpenting dalam masyarakat itu adalah kehidupan sosial. C. Collective life is not born from individual life, but it is on the contrary the second wife is born of the first. Kehidupan kolektif tidak lahir dari individu, melainkan individulah yang lahir dari kehidupan kolektif. D. Social life, especially where it exists durably, tends inevitably to assume a defined form and to organize itself, and laws is nothing also than this very organization in so far it has greater stability and precision. Kehidupan sosial dapat bertahan terus karena masyarakat mampu mengorganisasi dirinya sendiri dan hukum itulah salah satu sarana pengorganisasian seperti itu. Karena adanya hukum, masyarakat dapat stabil dan berkesinambungan. E. The visible symbol is law. Hukum adalah simbol yang visible dari social order. F. Selanjutnya, Durkheim melihat masyarakat di dunia ini tidak sama dalam perkembangannya. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa ada dua tipe masyarakat, yaitu tipe hukum dan tipe solidaritas yang berbeda seperti berikut. 1. Bentuk masyarakat yang sederhana memiliki bentuk solidaritas yang mekanik dan tipe hukum yang restitutif. 2. Bentuk masyarakat yang kompleks memiliki bentuk solidaritas yang organik dan tipe hukum yang restitutif. Dalam masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, di antara anggota-anggota masyarakat terdapat suatu keterikatan yang besar dan menjadi dasar berdirinya masyarakat yang sederhana itu. Dalam masyarakat tipe ini, tidak ditoleransi adanya perbedaan sehingga hubungan-hubungan yang terangkai di situ bersifat mekanis. Hukum yang dapat menjamin masyarakat seperti ini adalah hukum yang bersifat represif atau menindak seperti hukum pidana. H. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki solidaritas organik mengandalkan kebebasan dan kemerdekaan anggota masyarakatnya. Justru, kebebasan dan kemerdekaan akan menjamin berdirinya masyarakat yang kompleks itu. Hukum yang cocok adalah yang bersifat restitutif. Jadi, bukan bekerja dengan jalan menindak tetapi dengan memulihkan sesuatu pada keadaan semula. Restitutio in integrum tebit 128-130. Berdasarkan pandangan Durkheim ini, bentuk masyarakat Indonesia adalah yang ideal dan masyarakat individual ala Barat adalah tidak ideal. Kritik yang dapat diberikan terhadap teori Durkheim adalah tidak benar pada masyarakat yang sederhana hukumnya bersifat represif, tetapi justru bersifat restitutif. 3. Ajaran Eugene Ehrlich. Eugene Ehrlich mempunyai kalimat yang terkenal, yaitu the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself. Dengan demikian, menurut dia, perkembangan hukum itu tidak terdapat dalam undang-undang, tidak juga dalam ilmu hukum, dan juga tidak dalam putusan pengadilan, melainkan dalam masyarakat sendiri. Dia juga dikenal sebagai pencetus konsep living law atau hukum yang hidup. Menurutnya, ada dua sumber hukum seperti berikut ini. A. Legal history and jurisprudence, yakni penggunaan preseden dan komentar tertulis. B. Living law yang tumbuh dari kebiasaan mutakhir dalam masyarakat.
Ehrlich juga membedakan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat dalam dua jenis berikut. A. Norms of decision, yaitu kaidah hukum. B. Norms of conduct, yaitu kaidah-kaidah sosial, selain kaidah hukum yang muncul akibat pergaulan hidup sesama warga masyarakat. Ehrlich sangat menentang adanya kekuasaan tak terbatas yang diberikan kepada penguasa karena akan memberikan sarana kepada penguasa untuk mengadakan penyimpangan hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara kepentingan penguasa dengan kepentingan masyarakat. Kekuasaan tak terbatas dilakukan oleh negara terhadap masyarakat, dalam hal ini spesifik elite kelompok sosial, Hubers, 1982 banding 127. Secara konsekuen, Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pibak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup positif dengan hukum yang hidup. Sukanto, 1985 banding 2021. Dengan demikian, ajaran dari Eugene Ehrlich sangat cocok dengan konteks keindonesiaan. Di Indonesia, hukum adat dan hukum Islam dijalankan oleh masyarakat karena mereka yakin bahwa begitulah seharusnya. Tanpa diserap oleh ketentuan hukum negara, hukum yang hidup ini akan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela. 4. Ajaran Talcott Parsons. Masyarakat, menurut Parsons, adalah suatu totalitas yang mempunyai dua macam lingkungan, yaitu ultimate reality dan fisik organik. Masyarakat akan mengorganisasi sedemikian rupa untuk dapat menghadapi dua lingkungan tersebut melalui beberapa subsistem berikut. Subsistem ekonomi berfungsi adaptasi (adaptation) merupakan fungsi bagaimana masyarakat itu dapat memanfaatkan sumber daya di sekitarnya secara fisik organik. B. Subsistem politik berfungsi pencapaian tujuan (goal pursuance), artinya setiap warga masyarakat selalu mempunyai kebutuhan untuk mengetahui tujuan masyarakat itu digerakkan. Dengan politik, masyarakat dihimpun sebagai satu totalitas untuk menentukan tujuan bersama. UUD 1945 memuat tujuan bersama masyarakat Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Subsistem sosial berfungsi sebagai sarana integrasi masyarakat (integrations). D. Subsistem budaya berfungsi mempertahankan pola pattern maintenance, artinya tanpa kebudayaan, masyarakat tidak dapat berintegrasi dan tidak dapat berdiri sebagai kesatuan. Konsep Parsons yang dikenal dengan konsep sibernetik ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdapat hubungan antara masing-masing subsistem dan mengenal adanya dua arus, yaitu arus informasi dan arus energi. Arus energi tertinggi terdapat dalam subsistem ekonomi, sedangkan subsistem budaya sangat kaya dengan ide informasi, tetapi miskin dalam energi. Prasetyo dan Halim, 2007 banding 132. 5. Ajaran SOT. Salah satu topik yang menjadi objek bahasan SOT adalah konsep-konsep dan asas-asas hukum, antara lain ajaran tentang kesalahan agendom, pertanggungjawaban, dan the rule of law. Konsep-konsep dimaksud dibahasnya secara sosiologis. Sebagai contoh, SOT membahas konsep the rule of law dari sudut sosiologis. Konsep ini hakikat mengakui semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Sebagai konsep, ia lahir pada abad ke-18 sebagai alat kaum borjuis, intelektual dan usahawan untuk melawan kekuasaan dan pengaruh kaum feodal, raja dan bangsawan. Merebut posisi kaum bangsawan merupakan hal yang sulit bagi kaum borjuis. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah kaum borjuis harus menciptakan suatu struktur sosial baru yang dapat mengatasi kekuasaan golongan ningrat, yaitu pada tataran abstrak melalui konsep bahwa manusia sama kedudukannya di depan hukum. The rule of law. Jadi, pada hakikat dan dari sudut historis sosiologis, konsep the rule of law itu sebenarnya lahir untuk menunjang kepentingan tujuan golongan borjuis dalam merebut kekuasaan dari kalangan bangsawan. Prasetyo dan Halim, 2007 banding 138.
Pentingnya tinjauan sosiologis yuridis terhadap negara Indonesia terlihat terutama dalam pembentukan hukum nasional. Kita harus hati-hati, selektif, dan curiga terhadap setiap konsep dan asas hukum yang ingin diterima dalam sistem hukum nasional. Hal ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa suatu asas atau konsep diciptakan sebagai alat dalam mencapai tujuan dari golongan tertentu, ideologi, atau kepentingan tertentu yang belum tentu cocok dengan nilai atau budaya bangsa Indonesia. 6. Ajaran Roscoe Pound. Roscoe Pound adalah satu di antara penulis yang paling berpengaruh dalam sociological jurisprudence. Pound dipengaruhi oleh ajaran pragmatisme dari William James, 1842-1910, yang mengajarkan bahwa the essence of good is simply to satisfy demand. Dalam bukunya yang berjudul Justice According to Law dan The Task of Law, Pound berpandangan seperti berikut ini. A. Tugas hukum adalah memajukan kepentingan umum. B. Hukum berfungsi sebagai alat. 1. Social engineering. 2. Social control. C. Hukum harus mengharmoniskan kepentingan umum dan kepentingan individual melalui cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat. D. Untuk mewujudkan tugas dan fungsi hukum itu, ide keadilan didukung oleh paksaan dari negara. E. Sumber hukum menurutnya adalah kebiasaan, religi, ide-ide moral dan filosofis, putusan pengadilan, diskusi ilmiah, serta undang-undang. F. Tugas dari ilmu hukum yang sosiologis, sociological jurisprudence, yang merupakan suatu sumber penting dari ide-ide adalah menjamin bahwa fakta-fakta sosial direkam dan dianalisis dalam formulasi, interpretasi, dan penerapan hukum Prasetyo dan Halim 2007/141. Roscoe Pound juga dikenal sebagai pendiri aliran sociological jurisprudence. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat. Melalui karya besarnya yang berjudul Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, pada tahun 2012 inti pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Erwin, 2011/195. Lili Rasjidi mengemukakan perbedaan antara sociological jurisprudence dan sosiologi hukum, yakni sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat serta sebaliknya, sedangkan sosiologi hukum mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum. Di samping itu, juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Rasjidi dan Siddhartha, 1989/195. Aliran ini lahir dari proses dialektika antara aliran hukum positif dan aliran historis yang kemudian menghasilkan sintesis berupa sociological jurisprudence. Aliran hukum positif memandang tiada hukum, kecuali perintah yang diberikan oleh penguasa is command of lawgiver. Sebaliknya, mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran hukum positif lebih mementingkan akal, sedangkan mazhab historis menyatakan bahwa hukum timbul dan berkembang mementingkan akal, sedangkan bersama dengan masyarakat. Aliran hukum positif lebih mazhab historis lebih mementingkan pengalaman dan sociological jurisprudence menganggap keduanya sama pentingnya. Darmodiharjo dan Siddhartha, 1995. 110.11 Sintesis sosiologial. Jurisprudence dimaksudkan berusaha menekankan adanya sisi hukum dan sisi masyarakat secara bersamaan. Dengan demikian, tujuan dari alitan ini adalah menciptakan keseimbangan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu, dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses law in action, yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis in books. Salah satu pendapat terkenal Pound adalah hukum itu tool of social engineering, hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat. Erwin, 2011/197.
Lebih lanjut, Pound menegaskan bahwa saat terjadi imbangan antara kepentingan dalam masyarakat, yang akan muncul adalah kemajuan hukum. Roscoe Pound membedakan tiga golongan utama yang kepentingannya dilindungi oleh hukum. Pertama, public interest yang meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk memelihara hakikat negara dan kepentingan negara sebagai penjaga dari kepentingan sosial. Kedua, kepentingan orang perorangan yang dibedakan Pound menjadi tiga, yakni kepentingan pribadi, fisik, kebebasan, kemauan, kehormatan, privasi, kepercayaan, dan pendapat, kepentingan-kepentingan dalam hubungan di rumah tangga, dan kepentingan mengenai harta benda. Ketiga, kepentingan sosial yang meliputi keamanan umum, pengamanan sumber-sumber daya sosial, kemajuan sosial, dan kehidupan individual. Berdasarkan pandangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditegaskan bahwa titik berat aliran sociological jurisprudence terletak pada kenyataan sosial yang dapat menjadi kenyataan hukum, fakta hukum. Fakta-fakta hukum yang mendasari semua hukum adalah kebiasaan, dominasi, pemilikan, dan pernyataan kemauan. Keempat faktor ini melaksanakan hubungan-hubungan hukum atau melakukan memberlakukannya, menghalanginya, atau tidak memberlakukannya. Friedman, Pengawasan, 1994-10s. Aliran sociological jurisprudence melihat masyarakat dari pendekatan hukum yang salah satu perinciannya meliputi fungsi dari hukum terhadap masyarakat. Fungsi hukum adalah kerangka ideologis perubahan struktur dan kultur masyarakat. Raja Guguk, 1983-72. Dalam paradigma sociological jurisprudence yang melihat fungsi dari hukum terhadap masyarakat dengan spesifikasi fungsi hukum sebagai kerangka ideologis perubahan struktur dan kultur masyarakat, dapat ditanggapi struktur dan kultur yang dimaksud menyangkut sebuah proses transformasi struktur dan kultur yang tidak mudah. Hartono, 1991-78. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu aliran ini memandang hukum sebagai kenyataan dan bukan sebagai kaidah. Hukum baru dapat disebut hukum jika ada jaminan eksternal bahwa aturan itu dapat dipaksakan melalui paksaan fisik ataupun psikologis. Para peletak aliran ini menyadari bahwa pada prinsipnya aliran sosiolegal jurisprudence begitu memberi penekanan terhadap pentingnya keseimbangan antara hukum formal dan hukum yang hidup di masyarakat. Perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat menurut aliran ini geraknya dimulai dari yang irasional menuju yang rasional. Sekian kegiatan belajar 1 pada modul 3. Terima kasih.